yang dia bilang bahwa sekolah menjadi dokter di FKUI itu biaya mahal itu sebenarnya hoax, saya bilang. Ya, itu hoax. Baik Prof, mungkin kita akan nyinggung topik yang di luar dari topik kenapa masuk FKUI, karena yang namanya uang kan agak sensitif. Betul, ya Prof. Nah kalau untuk biaya kuliah itu sendiri bagaimana Prof ya kalau di FKUI? Ya, jadi kalau untuk masuk S1 kan kita tahu bahwa FKUI itu punya pendidikan reguler, punya pendidikan internasional ya, KKI dan reguler. Untuk reguler ini kan ada yang SNMPTN, SBMPTN dan SIMAK. Ya. Ini semua sebenarnya sejatinya biayanya itu sama. Kita tidak punya uang pangkal ya, jadi hanya biaya operasional pendidikan berkeadilan, ada BOPB. Nah berkeadilan maksudnya apa? Bahwa sebenarnya ada range di mana seorang mahasiswa itu kalau memang tentu disesuaikan dengan kemampuannya itu bisa sampai nilainya itu 0, nggak usah bayar per semesternya. Sampai gratis? Sampai gratis, tapi tentu ada kriterianya, ya ada penilaiannya gitu. Ya ada sampai 7.500.000. Kemudian memang ada yang kita bilang tambahan, arti begini, karena memang mungkin dia merasa bahwa dia akan mau bayar lebih juga masih memungkinkan itu. Ya kita bisa memungkinkan bahwa yang 10 juta, 15 juta itu yang reguler. Jadi yang kalau memang ini ada punya masalah ekonomi, dia bisa ambil yang BOP berkeadilan tadi yang 0 sampai 7,5 juta. Tapi kalau dia tidak ada masalah, itu ada beberapa tawaran-tawaran ya dia bisa sampai 15 juta per satu semester misalnya. Jadi ini untuk yang reguler. Jadi artinya semua orang dengan tingkat sosial ekonomi yang bermacam-macam bisa sekolah di FKUI. Nah, kemudian kita tahu beberapa seperti Dikbud sendiri punya program bidik misi ya kan ya, untuk membantu biaya pendidikan. Kemudian juga banyak beasiswa yang juga disediakan oleh swasta di UI ini, ya kan, termasuk juga bahkan Iluni FKUI sendiri pun juga membantu tuh ikatan alumni. Ya ikatan alumni itu membantu calon-calon mahasiswa yang masalah dengan masalah keuangannya. Jadi artinya apa? Yang dia bilang bahwa sekolah menjadi dokter di FKUI itu biaya mahal itu sebenarnya hoax, saya bilang. Ya, itu hoax. Karena tadi nih kalau tidak mampu bisa kita kasih 0, nggak usah bayar dia. Bahkan kalau memang udah tahu kita mengidentifikasi secara ekonomi memang dia dalam tanda petik tadi kondisinya sedemikian rupa, melalui berbagai macam beasiswa mereka bisa kita bantu 1 juta bahkan 1,5 juta per bulan. Bahkan dengan dua sumber beasiswa dia bisa dapat 2 juta per bulan tambahan hidupnya lagi. Jadi kita punya tuh beberapa mahasiswa-mahasiswa yang secara ekonomi ya bahkan jangankan untuk membiayai sehari-hari, untuk memberi ongkos aja datang ke FKUI aja nggak sanggup gitu. Itu kita punya tuh ceritanya. Jadi nah untuk anak-anak ini bahkan kalau memang kita ketahui dari awal kita bantu untuk ongkosnya dia datang ke FKUI pada saat pendaftaran karena dia sudah diterima. Kemudian juga selama dia menjadi mahasiswa itu tiap bulannya juga bisa dibantu. Tapi bagi yang mampu bagaimana? Tadi itu ada tahapan-tahapan di mana dia bisa memberikan lebih ya sesuai dengan aturan. Memang untuk yang semester depan ini kita belum ada angkanya. Tapi ya selain sekitar 10-15 juta, 20 juta. Nah, memang kalau untuk yang kelas KKI itu ada perbedaan. Ya kan itu karena jelas itu memang ya namanya juga kelas internasional, yaitu ada perbedaan di situ. Tentu di situ biayanya tidak bisa ada pengurangan biaya karena itu udah fix. Ya kan, apalagi nanti dia harus mempersiapkan diri ketika dia mesti ke luar negeri selama setahun itu juga. Secara umum maka kalau memang tidak mampu kelas reguler menjadi pilihan. Oke, baik Prof. Jadi kan mungkin kalau dari penonton kita kan ada yang dari adik SMA dari sekolah internasional atau mungkin dari sekolahnya di luar negeri, mungkin tertariknya di kelas khusus internasional karena itu kan bahasa Inggris ya Prof ya. Kalau itu biayanya berapa ya Prof? Ya, jadi mesti saya sampaikan segala macam informasi ini bisa dilihat di websitenya UI. Ya nanti bisa dicek tuh ada website untuk kelas internasional termasuk syarat-syaratnya segala macam gitu ya. Oke, kemudian yang kedua misalnya biaya tadi. Jadi memang kalau untuk yang kelas internasional ini ada untuk uang pangkal. Ya, uang pangkalnya itu
atau uang masuk istilahnya itu 100 juta, kemudian untuk per semesternya itu 46 juta. 46 itu juta. ininya ya. Dan beda dengan yang reguler tadi ada istilahnya biaya operasional pendidikan berkeadilan. Kalau untuk kelas internasional ini nggak ada kortingnya, nggak ada diskonnya, karena ada juga jadi orang tanya boleh diskon? Tidak. Kalau untuk kelas internasional memang udah fix harganya, artinya biayanya itu seperti itu. Tapi saya bilang lagi tadi bahwa biaya ini juga sebenarnya lebih kurang sama seperti beberapa fakultas swasta gitu. Oke. Paling ini Prof, saya mau nyambung, kan itu kan harganya fix ya untuk semua orang, tidak ada yang DOP berkeadilan itu. Kalau misalnya mencari beasiswa itu bisa nggak ya Prof ya untuk ini? Ya prinsipnya begini, kan macam-macam ya. Kalau tergantung, ada beberapa juga kita lihat ada yayasan-yayasan yang menyediakan beasiswa, kemudian juga mungkin berhubungan dengan company segala macam. Silakan, kita welcome aja. Memang ada beberapa yang bekerja sama dengan UI, tapi yang di luar itu pun silakan. Ya namanya pembiayaan kan. Nah, silakan aja. Bahkan ada beberapa dari daerah misalnya ada juga yang pemerintah daerahnya membiayai untuk pendidikan S1 ya silakan. Kita sih welcome saja. Baik Prof, jadi kelebihannya apa sih dari program KKI dengan program reguler itu? Ya, jadi pertama memang untuk KKI ini harus berbahasa Inggris karena kita juga mensyaratkan TOEFL ya, kemudian juga proses pengajaran dengan berbahasa Inggris ya. Ada beberapa perbedaan modul untuk yang kelas internasional ini. Karena apa? Karena memang mereka kan akan berangkat ke luar negeri. Nah, ke luar negeri misalnya dia ke Monash atau Melbourne, dia dapat Bachelor Medical Science ya. Kemudian kalau dia ke Newcastle dia dapat Master of Research. Nah, jadi double degree ya, beda dengan ada beberapa fakultas kedokteran di Indonesia ini juga menawarkan kelas nasional tapi tidak double degree, hanya misalnya berapa bulan di luar negeri. Nah, kalau kita ini double degree. Jadi setelah lulus mereka dapat tambahan tuh titel di belakangnya itu tadi Bachelor Medical Science atau Master of Res. Jadi gini Prof, paling yang saya agak bingung adalah itu kan dari kelas reguler bisa sampai dienolkan. Dan itu kan bahkan yang termurahnya aja 15 juta. Tadi Prof juga sebutkan kalau swasta mungkin seharga KKI yang sekitar 35 juta. Itu sebenarnya itu memang sudah ada harga sebenarnya nggak sih? Misalnya sebenarnya itu per semester ya, kalau sejujurnya gitu. Pernah dihitung waktu itu per semester itu unit cost-nya itu sekitar 50 juta sebenarnya. 50 juta sebenarnya. Jadi artinya apa? Bahwa kami harus mencari subsidi tersebut. Ya sejatinya itu begitu. Karena sekali lagi hitung-hitungan ya, karena tadi kebetulan FKUI punya program spesialis. Walaupun itu juga kadang-kadang unit cost-nya nggak pas atau SP2 gitu. Jadi jadi mau dibilang bahwa beda mungkin dengan swasta di mana biaya operasi pendidikan itu menjadi sumber pendapatan. Kalau di kita ini biaya pendidikan ya biaya pendidikan itu boleh dibilang hanya cukup untuk operasional saja gitu loh. Nah, jadi hanya cukup itu untuk riset, untuk pemeliharaan, untuk maintenance, untuk pengembangan segala macam tidak ada dana di situ. Oleh karena itulah maka pimpinan UI, pimpinan FKUI juga berpikir terus melakukan berbagai macam aktivitas dan kegiatan untuk mendapatkan biaya non BP itu non pendidikan. Ya itu tadi untuk mensupport berbagai macam kegiatan-kegiatan lain. Memang saya bilang tadi kita untungnya staf-staf kita itu mempunyai kemampuan yang luar biasa sehingga mereka bisa melakukan kolaborasi internasional dan di situ kadang-kadang juga dapat hibah untuk perbaikan ya, kemudian juga untuk pengembangan misalnya itu. Sekali lagi bahwa biaya pendidikan itu bukan menjadi sumber, artinya kita tidak mencari dana dari situ sebenarnya gitu. Ya sejatinya karena dana biaya pendidikan itu hanya cukup untuk operasional ini. Ya untuk yang lainnya kita harus mencari yang kita bilang dana non BP, non biaya pendidikan. Berarti untuk calon-calon mahasiswa FKUI, adik-adik SMA yang mau masuk, sebaiknya yang penting belajar dulu lah ya, nggak usah pikirin ntar kuliahnya. Ya pokoknya prinsipnya benar-benar belajar. Ya Anda mesti mendapatkan kesempatan mencari ini, apalagi kalau memang punya kemampuan dan selama ini selalu ranking 1, sudah berasal dari institusi pendidikan yang SMA yang baik misalnya, coba aja silakan. Jadi jangan berpikir orang itu nggak mampu, jangan. Karena ketika Anda masuk di sini, tentu untuk pendidikan S1, insya Allah ada yang membantu nanti gitu aja. Yang penting dia lolos dulu, bisa diterima atau enggak sebagai mahasiswa FKUI. Iya, betul sekali Prof. Paling kalau misalnya saya bisa tangkap juga, misalnya dari keuangan sebenarnya
kalau misalnya dari kelas reguler, yang penting kita masuk dulu untuk biaya pembayarannya misalnya mampu pun bisa paling mahal 15 juta. Atau kalau misalnya tidak mampu atau bagaimana, yang penting masuk dulu, nanti bisa dibantu oleh fakultas sendiri. Tapi itu nanti kan ini kan kita melihat semester depan ya, itu ada beberapa perubahan. Tapi paling tidak kenaikannya juga nggak terlalu besar dibanding yang sebelumnya. Apalagi kalau untuk yang reguler ini kita boleh bilang ada kemungkinan malah tidak naik. Ya paling yang KKI akan naik ya. Harapannya Prof untuk calon-calon mahasiswa baru di 2020 berarti ya Prof ya? Kalau kata baru itu apa ya? Ya prinsipnya begini, silakan aja ya Anda semua mempunyai kesempatan yang sama. Yang penting Anda belajar dengan baik ya kan, atau kalau memang ini Anda memang mendapat undangan, silakan Anda untuk mencoba. Jangan-jangan memang Anda yang terpilih untuk undangan untuk menjadi mahasiswa FKUI. Dan sekali lagi, kalau memang mempunyai permasalahan keuangan itu tidak boleh menjadi kendala. Tidak boleh. Ya, silakan. Kami memang menunggu kehadiran anak-anak hebat Indonesia untuk sekolah di FKUI. Paling itu aja dari kita, Prof. Dan juga saya terima kasih atas waktunya, Prof. Semoga semua yang kita bicarakan ini bisa sangat inspiring, terutama untuk calon-calon mahasiswa baru kita. Oke, makasih ya, Prof. Ya, Terima kasih.